Masih bersama kami, program transmigrasi di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari Jawa Tengah, program transmigrasi yang telah berjalan lebih dari 100 tahun ini dicetuskan oleh pemerintah kolonial Belanda, Sinta. Ya, namun upaya pemerataan penduduk Indonesia ini tidak selamanya mulus. Dan berikut ulasannya. Transmigrasi. Kata ini akrab di telinga sejak rezim Orde Baru. Namun sejatinya aktivitas perpindahan penduduk ini telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Berjuluk kolonialisasi, perpindahan 155 kepala keluarga dari Karesidenan Kedu Semarang ke Kedong Tataan Lampung jadi titik mangsa pertama aktivitas transmigrasi di Indonesia. Akhir tahun 50-an, pemerintah Indonesia mulai menata kembali program transmigrasi di bawah kendali Jawatan Transmigrasi Kementerian Sosial. Fokus program ini hingga berakhirnya Orde Baru masih terfokus pada upaya mengurangi populasi penduduk di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah. Di masa Orde Baru, sudah ribuan kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi. Namun kini jumlahnya semakin menurun, terutama 4 tahun terakhir. Sejak Orde Reformasi, pola transmigrasi menjadi dua arah. Pihak pengirim dan penerima transmigran aktif berkoordinasi. Seperti di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2015 ada 10 provinsi yang tertarik menerima para pendatang dari wilayah Jawa Tengah, antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dana dari perpindahan penduduk juga mulai dibagi antara provinsi pengirim dan penerima. Salah satunya antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kalimantan Utara. Jawa Tengah dan Kaltara, maka kita harapkan nanti mereka akan bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi kita sedang mempersiapkan betul karena kemarin masih ada beberapa catatan soal lahan. Karena lahannya ini perlu kepastian sehingga transmigran yang berangkat yakin betul bahwa itu akan menjadi miliknya. Tidak lagi nanti ada persoalan di belakang. Maka hal-hal teknis seperti ini yang kemarin kita siapkan. Yang menarik, para mahasiswa juga dilibatkan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi. 5 perguruan tinggi di Jawa Tengah terlibat aktif di sini. Terobosan dalam hal ini yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi kepada masyarakat Jawa Tengah yang akan berangkat transmigrasi dengan membangunkan rumah dan sarana air bersih di lokasi transmigrasi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian akan diberikan pendampingan. Pendampingan dalam hal ini adalah pendampingan untuk bidang usaha pertanian, perikanan, peternakan, kemudian juga lingkungan, sanitasi, dan sebagainya yang dikerjasamakan nantinya dengan perguruan tinggi. Otonomi daerah memang membuat program transmigrasi lebih fokus ke masing-masing daerah. Namun terkadang pemerintah pusat tak berdaya oleh penolakan dari pemerintah daerah. Dari zaman dulu sampai sekarang itu berhasil. Nah, ini tentu dalam rangka untuk membantu akselerasi di Papua. Jadi kalau hari ini misalnya tiba-tiba di stop sedemikian rupa, sementara Papua butuh akselerasi, ya ini kan tidak relevan. Selain itu, kendala klasik seperti transmigran yang tidak betah di lokasi jadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa hal pernah terjadi istilahnya transmigran ulang-alik. Jadi ketika mereka sudah tercatat sebagai transmigran, sudah ditempatkan di daerah penempatan, suatu saat tanpa sepengetahuan kita dari pengirim, karena kan sudah beralih status kependudukannya dan sebagainya, itu sepenuhnya adalah ranah daripada tempat dia sekarang bertempat tinggal, itu ternyata kita tidak tahu mereka pulang, entah karena sebab apa. Seolah mereka itu ingin transmigrasi lagi, sehingga mereka berangkat lagi dan memiliki hak yang baru. Namun, transmigrasi tetap jadi secercah harapan bagi banyak orang. Semangat mengadu nasib untuk hidup yang lebih baik membuat Slamet asal Kabupaten Jambu Semarang bersemangat mengikuti program ini. Di tempat kita itu penduduk sudah padat, terus lahan pertanian ya ada tapi cuma sedikit, mau tanam-tanaman itu maksudnya enggak jangkau atau enggak
cocok. Kalau kita mau minat ke transmigrasi itu di sana banyak lahan dan kita bisa menanam sepuas-puasnya kan. Begitu pula dengan Ahmad Toharun. Ayah 3 anak asal Kabupaten Cilacap ini memiliki keinginan mengubah nasib demi anak-anaknya. Alhamdulillah, saya mendapat bekal cukup banyak. Apa saja yang saya kerjakan itu bisa. Mau pertanian, saya laksanakan. Mau perbengkelan bisa. Mau pertukangan kayu bisa. Tukang renovasi bangunan bisa. Rehab bangunan bisa. Apa saja, alhamdulillah saya diberi bekal yang otomatis itu matang. 65 tahun program transmigrasi berjalan. Selama itu pula arus perpindahan penduduk mewarnai seluruh penjuru negeri. Interaksi sosial budaya berpadu dengan akselerasi kemajuan tiap daerah menjadi salah satu kekuatan Indonesia untuk bersaing di era globalisasi. Karina Erika, Fahmi Nur Cahyo melaporkan untuk NET.